Ketika sangkala malaikat Israfil ditiup, maka kiamat pun terjadi. Pada saat itu orang-orang berlari tunggang langgang karena ketakutan. Sampai-sampai wanita yang hamil pun akan melupakan bayi yang dikandungnya. Ketika huru-hara kiamat terjadi, maka setiap makhluk yang ada di bumi akan binasa. Bahkan para syaitan pun mencoba lari dari kejaran malaikat maut. Namun malaikat maut dengan mudah mencabut nyawa setan-setan tersebut. Ketika semua makhluk sudah binasa, maka yang tersisa hanyalah malaikat. Kemudian Allah akan memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa para malaikat seperti Jibril, Israfil, Mikail, malaikat-malaikat penyangga arsy Allah, dan malaikat-malaikat lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Dengan demikian hanya Allah satu-satunya yang tetap hidup. Saat semua makhluk sudah binasa dan keadaan diliputi kehampaan selama beberapa waktu lamanya, kemudian Allah akan menghidupkan malaikat Israfil, Mikail, Jibril, dan malaikat-malaikat yang menyangga singgasana Allah. Dia akan memerintahkan Israfil untuk meniup sangkala sekali lagi untuk memulai penghisaban. Allah mengirim Jibril dan Mikail dengan kunci surga untuk membuka makam dari seorang manusia yang paling mulia di dunia. Jadi mereka datang dengan misi spesial untuk membuka makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah bangkit dari tidur panjangnya, Rasulullah SAW bertanya, "Hari apa ini? Apa yang telah terjadi?" Jibril alaihissalam menjawab, "Sekarang adalah hari di mana amalan manusia akan dihisab." Kalimat berikutnya yang keluar dari bibir Rasulullah SAW adalah, "Bagaimana keadaan umatku?" Subhanallah, dia menanyakan tentang umatnya. Dia tidak menanyakan dirinya, istrinya, atau anak-anaknya. Namun dia bertanya tentang umatnya, karena dia tahu bahwa umat Islam membutuhkan pertolongan pada hari itu. Saudara-saudariku sesama muslim, apakah kalian mencintai Rasulullah SAW? Karena demi Allah, Rasulullah sungguh mencintai kalian. Sebagai catatan, ada sebuah hadis yang disabdakan Rasulullah SAW berkenaan dengan kita umatnya. Hadis ini tertera dalam kitab Kanzul Ummal. Hadis lemah menurut Ibnu Katsir. Suatu ketika berkumpullah Nabi SAW bersama para sahabat-sahabatnya yang mulia. Di sana hadir pula sahabat paling setia, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terucap dari mulut mulia baginda, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan ikhwanku, saudara-saudaraku." Suasana di majlis itu hening sejenak. Semua yang hadir diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lebih-lebih lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah pertama kali dia mendengar orang yang sangat dikasihinya melontarkan pengakuan demikian. "Apakah maksudmu berkata demikian, wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Abu Bakar bertanya, melepaskan gumpala teka-teki yang mulai memenuhi pikiran. "Tidak, wahai Abu Bakar, kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku." Suara Rasulullah SAW bernada rendah. "Kami juga saudaramu, wahai Rasulullah," kata seorang sahabat yang lain pula. Rasulullah SAW menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan-lahan sambil tersenyum. Kemudian baginda bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku, dan mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku, dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku." Tertera dalam kitab Kanzul Ummah.
Kesimpulan dari hadis di atas adalah Rasulullah SAW menganggap kita sebagai kekasihnya. Apakah kita juga mencintainya sebagai dia mencintai kita? Karena pada hari penghisaban saudara-saudari, dia akan menanyakan tentang kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Isfa'lana ya Rasulullah.